Maka dalam kehidupan keseharian kita kan seharusnya ketika kita menjadi orang mukmin itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup kita ini tidak boleh takut, asik aja hidup ini. Tidak boleh sedih, asik hidup ini. Selama kita mengikuti aturan sistem yang diajarkan oleh Rasul. Keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan itu karena kita tidak mengikuti apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan Rasul. Orang subuh nggak bangun, bangunnya siang, itu penyakitan itu. Ya, makanya sholat malam, qiyamul lail atau tahajud, ada di antaranya adalah mutarridatun, mengusir penyakit fisik. Salah satunya hikmah salat tahajud itu adalah mengusir penyakit fisik. Jadi apa yang Allah perintahkan itu kembali kepentingannya kepada kita. صلى عليك الرحمن أزكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Taklim Akobah. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, seluruh pengurus serta jamaah Majelis Akobah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersyukur akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu, dan apabila kamu berkufur azab bersama. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Akobah yang telah terdahulu. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Selanjutnya, yuk sama kita ikuti lantunan salawat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Jamaluddin. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saudara-saudara kita yang kebetulan hari ini tidak hadir atau berhalangan atau dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatannya sebagaimana biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرآن والسلطان والفرقين عرض ومن آدم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا نبينا الآمرون فنحن أبرى بالقول لا منه ولا نعني يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجماته لكل حول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم القلب مالكا أدعو به سواك عند الحور الحديث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يقبل قط الله مطلقا أبدا ومن تساءل أسلم بمدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تغلبي بصلة الرحمة إن الكبائر في الكفران كاللبن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآن وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحزب والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
محمد سائق القرن والسفر والفريقين أرض ومن آدم اللهم صل وسلم وبارك. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hormati. Selanjutnya yuk sama kita dengarkan penjelasan hadis mulia hikmah. Sahabat akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dan lain sebagainya, kita nikmati dan kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang selalu kita jadikan contoh di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar hanya melakukan. Karena ada orang melakukan sesuatu yang penting udah ngerjain gua gitu. Padahal segala yang diperintahkan oleh Allah itu kita lakukan dengan terbaik. Kematian dan kehidupan itu jawab maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita harus berupaya itu, ya. Jangan sampai melakukan sesuatu sekedar melakukan. Maka Rasul memberikan penjelasan kepada kita, man ahsana fima bainahu wa bainallah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang mengerjakan dengan baik kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap Allah, niscaya Allah memberikan kecukupan dari kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan terhadap manusia. Jadi keadaan hidup kita ini, karena hidup kita ini kan semua diberikan dari Allah. Keadaan hidup kita ini tergantung seberapa kita melakukan kewajiban terhadap Allah. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, Allah juga bersungguh-sungguh ngurusin kita di dunia ini dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Karena apa yang dilakukan oleh kita dengan kesungguhan tadi, Allah membalasnya lebih dari yang kita lakukan. Maka pertanyaannya adalah, apakah
kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, itu kita melakukannya sudah sungguh-sungguh atau sekedarnya saja. Ya sholat sih sholat, zuhur jam 2 misalkan itu ya. Padahal kalau kita pahami dengan secara sunnah-sunnahnya, sholat itu ia berjamaah, datang ke masjid, tahiyatul masjid, dan qobliyah. Begitu berikutnya. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan sholat meninggalkan sunnah-sunnahnya. Dengan kata lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan wajib itu dia tetap harus dikuatkan dengan amalan-amalan sunnah. Kalau urusan perut itu banyakan yang wajib atau banyakan yang sunnah? Urusan perut. Wajib? Enggak. Makan 3 kali. Sunnahnya bisa 5 kali, makan bakso, makan ini, makan itu. Ya. Bahkan mungkin yang wajib ditinggalin, nggak makan nasi gitu kan ya, makan yang lain. Artinya buat fisik saja, kalau kita tidak memperhatikan yang sunnah-sunnah gitu ya, pasti fisik kita loyo. Apalagi spiritual, jiwa kita. Jiwa kita ini adalah ya banyak keinginannya kan kita ini. Banyak keinginannya. Jiwa selalu pengen ini, pengen itu. Ya. Maka kalau kepengenan kita banyak, kedekatan kita kepada Allah juga harus lebih banyak. Itu. Ya. Ini kan kadang-kadang kita pengennya banyak tapi santainya juga banyak. Jadi kewajiban kita kepada Allah itu akan berdampak Allah memenuhi kehidupan kita. Makanya kan ada beberapa larangan. Jangan tidur habis subuh. Jangan tidur habis asar. Artinya ada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk supaya kita maksimal melakukan pengabdian kepada Allah. Apalagi subuh. Makanya subuh ini kan istimewa. Antum yang sudah bangun subuh ini Masya Allah. Ya. Karena subuh ini kan sholat yang sangat istimewa. Jadi kalau subuh itu malaikat juga kerjanya ada shift dia. Shift. Jadi subuh itu pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Ya. Jadi ketika antum sholat subuh, kata malaikat malam, ini orang ada di masjid. Kata malaikat siang, ini orang ada di masjid, kayak nggak pulang-pulang. Makanya sholat subuh ini sangat istimewa. Makanya kan kalau antum belum terbiasa melakukan sholat malam, subuh saja tekunin dulu lah. Ya, tapi berjamaah tadi. Kesungguhan inilah yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kesungguhan kita dalam mengabdi kepada Allah. Kalau orang tiap hari bohong, tiap hari nyusahin orang, ada yang begitu lah? Ada. Tapi kelihatannya dia luar biasa. Iya. Nah, yang harus kita takutkan adalah Allah menyebutkan wahum la yashkurun. Orang melakukan keburukan, kejahatan, dia tidak merasa. Ya. Dia tidak merasa. Karena manusia memang akhirnya akan ditutup hatinya oleh Allah.
ketika dia sudah begitu jauh dengan Allah. Kan dalam pembahasan orang kalau sudah melakukan kebaikan, sering melakukan kebaikan yang lain tuh seperti minta, saya dong kerjain juga dong, jangan dia doang. Sama dengan orang melakukan keburukan, sudah mencuri, sudah berbohong, mabuk-mabuk, kata yang lain saya juga dong berzina, terus dia nawarin ke kita seolah-olah begitu. Nah, maka kalau antum sudah menikmati kebaikan, akan mudah melakukan kebaikan yang lain. Jadi kalau sekarang rasanya mau melakukan kebaikan ini susah, ya memang sabar, harus proses. Ya, tidak semudah membalikan tangan melakukan kebaikan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan barang siapa memperbaiki batinnya, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriah. Hati kita ini tadi, kita ini kan dikendalikan oleh Allah. Maka ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Hati kita ini dikuasai oleh Allah. Maka untuk kita menikmati kebaikan-kebaikan secara zahir, ya, hati ini yang harus dirawat. Maka kan kita dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak muhasabah. Karena kalau hati kita terus kita jaga, zahirnya otomatis, ya. Kan ada orang penampilan doang di luar, ya, penampilan dia, ngomongnya cakep, pakaiannya meyakinkan, tapi hatinya busuk. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk kita supaya Allah mengatur kehidupan kita secara zahir, batin kita rawat. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah, agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak sekedar hanya melakukan, tapi memang dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau saya contohkan sholat tadi, dalam setiap amalia sholat kita ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah dan ba'diyah. Ini ke masjid datangnya jamaahnya udah bubar. Ya, anak sih sholat ke masjid, bagus. Ya, bagus. Maksud saya, proses perjalanan ibadah kita semakin hari harus semakin baik. Harus sabar memang. Karena Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita langsung, tidak. Ada cerita begini. Seorang rumah tangga artinya suami dan istri. Dia membunuh pembantunya. Lalu pembantunya itu dikubur di rumahnya itu. Kebetulan dia kalau bahasa kita kos lah. Ya. Lalu setelah lama rumah itu direnov. Ketemulah di dalam tanah itu jenazah. Akhirnya ditangkaplah dua orang tadi, suami istri. Dia lalu dimasukin penjara. Setelah dimasukin penjara, kedua orang itu tadinya non muslim. Ketika masuk penjara, dua-duanya jadi muslim-muslimah. Yang lebih hebat lagi, ketika dia di penjara dan dia menjadi muslim-muslimah, malah dua-duanya menjadi hafid dan hafidh, hafal Quran. Jadi bayangin,
untuk hafal Quran ini kudu bunuh orang dulu. Selalu prosesnya gitu ya. Kudu bunuh orang dulu, kudu masuk penjara dulu, baru Allah berikan kesempatan hafal Quran. Begitulah kehidupan. Makanya setiap diri kita ini dalam menjalani hidup ya harus sabar memproses diri. Ya, gue pengen kayak dia. Ya dia mulainya udah lama, ente kan mulainya baru kemarin. Kira gitu. Ya. Jadi sampai begitu Allah menjadikan dia hafal Quran itu prosesnya sangat luar biasa. Bunuh orang dulu, masuk penjara dulu, baru bisa hafal Quran. Antum mungkin kalau masuk penjara juga jangan-jangan bisa hafal Quran dulu. Di penjara nggak ada kerjaannya. Hamka itu Allah yarham menyelesaikan tafsir Al-Ajharnya di penjara. Nah di penjara itu nggak ada kerjaannya. Sampai ada orang sudah tua di penjara. Sudah tua di penjara. Jadi asal begitu dia selesai pulang, besok masuk lagi dia melakukan kejahatan lagi. Kenapa? Saya di masyarakat sudah nggak diterima, kata dia. Udah gitu nyari makan juga susah, mending di penjara dikasih makan. Sampai ada begitu, Pak. Iya. Nah, sisi lain perubahan itu banyak. Nah, maka bagaimana kita merawat diri kita? Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi baik. Ya. Tidak ada kata terlambat. Ya. Karena keburukan-keburukan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan, Allah lebih banyak memberikan ampunannya. Makanya tidak boleh putus asa. Terus kita dekat dengan Allah dengan segala kemampuan yang ada, supaya hidup kita ini akhirnya menjadi hidup yang husnul khotimah. Karena yang paling penting Pak ujungnya, Pak. Yang paling penting ujungnya. Yang disebut husnul khotimah. Makanya orang baik itu orang yang sudah meninggal. Kalau orang masih hidup sih ya pagi benar, siang miring gitu ya. Tapi kalau udah meninggal udah kesimpulkan memang dia pernah melakukan keburukan, tapi akhirnya dia melakukan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dalam muamalah ada yang namanya pinjam meminjam. Pinjam, boleh nggak pinjam duit? Boleh. Kata Rasulullah, ada orang pinjam duit memang dia kagak niat bayar. Ada nggak? Sama sekali dia tidak terpikirkan mau bayar nggak? Udah gue pinjam, lagian juga orangnya kagak nagih-nagih. Jadi ketika orang pinjam duit dan dia niat bayar, Allah akan mudahkan bayarnya. Ya Pak? Karena yang namanya orang minjem itu memang terpaksa minjem. Makanya pernah contohkan, kalau ada dua orang datang ke kita, yang satu minjem, yang satu minta, yang dikasih yang mana? Orang datang ke rumah kita nih, dua orang, yang satu minta duit, yang satu minjem. Mana yang dikasih? Ayo, minjem apa minta? Pak, yang namanya minta belum tentu dia nggak punya.
orang minta belum tentu enggak punya. Hukum asalnya begitu. Tapi orang minjem memang enggak punya, terpaksa dia minjem karena minta tidak boleh sebetulnya. Memahaminya begitu? Kalau memang sekarang beda, orang minjem belum tentu enggak punya. Tapi sebenarnya hukum asal minjem itu secara syariat, dia minjem karena enggak punya. Karena urusan minjem ini urusannya sampai akhirat, Pak. Kalau minta kan selesai. Artinya kalau orang minjem dia tidak bayar, urusannya sampai akhirat. Ya memang kehidupan sekarang ini orang minjem bukan berarti enggak punya. Yang lebih parah lagi dia minjem sebetulnya sumber bayarnya nggak jelas. Minjemnya bisa, tapi dia pikir bayarnya. Kalau orang minjem punya perusahaan kan jelas kan, ada sirkulasi uangnya, jelas itu. Nah maka Rasul peringatan kepada kita. Dalam minjem tuh boleh, cuma sebetulnya yang namanya minjem itu adalah karena terpaksa. Ya memang perkembangan kehidupan sudah berubah. Karena kata Rasulullah, iyakum wadaina fa inna daina humun billail wa madallatun binnahar. Jauhi akan hutang, karena hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari. Tapi orang sekarang bisa jadi punya hutang biasa aja. Nah, ini kita sudah menyalahi fitrah namanya. Ya, menyalahi fitrah. Sehingga orang berbuat seperti itu akhirnya dia sendiri yang mendapatkan akibatnya. Maka kata Rasulullah, kalau orang minjem niat bayar, Allah akan kasih. Tapi kalau orang minjem tidak niat bayar, nggak akan Allah mudahkan untuk bisa membayar. Karena minjem itu tadi boleh. Boleh itu bukan berarti harus dilakukan. Sama dengan talak, mentalak istri, boleh nggak? Suami mentalak istrinya boleh nggak? Boleh, tapi Allah marah. Itu bedanya. Boleh tapi Allah tidak suka. Abghadul halal indallahi at-talaq. Mentalak itu halal boleh tapi Allah marah. Jadi kalau bahasanya memang cukup halus. Sama dengan tadi pinjam duit, boleh tapi hati-hati. Kalau niatnya tidak bayar, akan Allah sulitkan hidupnya. Nah, ini cara menikmati hidup. Kita ini kan kadang-kadang melakukan sesuatu maunya kita. Padahal Rasulullah sudah memberikan contoh-contoh jalan. Kalau begini, gini ada. Detail betul. Sama dengan hutang tadi. Kalau kita niat bayar, cuma pikiran bayar kan kagak ada. Ya. Dalam pikiran bayarnya nggak ada. Dia utangnya 10.000 misalnya. Kemudian dia punya duit 10.000 juga. Padahal dia perlu ini, ya bayar dulu lah 5.000 misalnya. Ya, tetap ada. Dengan membayar tadi mempermudah Allah memberikan kehidupan kepada kita. Ya makanya kan dalam utang piutang itu kan bahasanya usahakan dia dicicil gitu. Punya utang 10.000, nunggu punya 10.000. Nggak nyampe. Padahal kalau dia bayar sehari 1.000 atau seminggu 1.000, lama-lama selesai. Itu Rasulullah memberikan cara kita. Karena makanya kan hidup yang kita jalani ini, kalau kita mengalami
hal-hal yang tidak kita inginkan, memang ada kesalahan pada cara kita. Tidak semua penyakit itu obatnya harus ke dokter. Orang ulama mengatakan tidak mesti. Tidak mesti orang sakit itu obatnya harus ke dokter. Quran itu adalah obat, ya kan? Syifa lima bis sudur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dulu waktu COVID itu banyak orang yang mengalami, banyak yang orang mati waktu COVID itu. Tapi ada orang yang berupaya terus membaca Quran jadi sehat. Nah, dalam hidup kita ini tidak mesti kita sakit itu harus minum obat. Bahkan kata Rasulullah, dawu maradhakum bis shadaqah. Obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi bersedekah itu bagian dari cara mengobati penyakit. Maka dalam kehidupan keseharian kita kan seharusnya ketika kita menjadi orang mukmin itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup kita ini tidak boleh takut, asyik aja hidup ini. Tidak boleh sedih, asyik hidup ini. Selama kita mengikuti aturan sistem yang diajarkan oleh Rasul. Keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan itu karena kita tidak mengikuti apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan Rasul. Orang subuh nggak bangun, bangunnya siang, itu penyakitan itu. Ya, makanya sholat malam, qiyamul lail atau tahajud, ada di antaranya adalah mutarridatun, mengusir penyakit fisik. Salah satunya hikmah salat tahajud itu adalah mengusir penyakit fisik. Jadi apa yang Allah perintahkan itu kembali kepentingannya kepada kita. Yang terakhir, sekarang ini banyak keadaan yang kita ini takut menolong orang lain. Dulu kan ada kasus ya, orang dibegal gitu ya. Orang dibegal, kemudian begalnya dikejar, kemudian begalnya mati. Yang disalahin yang ngejar begal. Iya. Jadi begalnya dikejar, lalu begalnya jatuh, mati. Yang disalahin yang ngejar. Bayangin. Mestinya kan dia yang salah, tapi hukum begitu terjadi. Nah, Rasul menyatakan man udilla indahu mu'min falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala ayansurahu adallahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Siapa yang melihat seseorang mukmin dihina di hadapannya, lalu ia tidak menolongnya, padahal ia mampu menolongnya, niscaya Allah akan membuatnya hina ketika di hari kiamat di hadapan makhluk lain. Sekarang kan ada orang dihina malah ditonton aja, bukan ditolong. Padahal kita bisa. Kekuatan kita menolong orang lain, bila itu kita sanggup, kita harus menolong. Cuma tadi hukum dunianya begitu.
kita nolongin, malah kita yang dapat hukumannya. Ini bagian dari, ya memang sekarang harus hati-hati betul, ya. Jangan sampai cara yang baik harus dengan model yang baik. Kayak misalkan ada orang nitipin barang, kan ada di bandara itu nitipin barang. Ternyata barangnya narkoba. Kita sih baik aja nitip gitu kan. Kayak gitulah. Kita sih ya orang nitip ya kita terima, kita tolongin gitu kan ya. Tapi ternyata yang dititipin apa? Narkoba. Setelah kita bawa berarti makanya kan ada istilah begini. Kalau di satu daerah itu ada emas dan pemerintah tahu, akhirnya emas itu punya negara. Ya kan? Tapi kalau Bapak punya perusahaan yang bikin Bapak sendiri. Pemerintah juga nggak mikirin. Tapi begitu kita sukses diminta pajaknya. Ya. Tapi begitu Bapak punya narkoba, yang ditangkap siapa? Ya Bapak punya Bapak katanya. Ya. Jadi ketika orang punya narkoba itu ditangkap oleh polisi karena Bapak punya narkoba. Oke? Ketika Bapak punya perusahaan besar perusahaannya, lalu dianggap itu punya pemerintah, dimintain pajak. Atau di suatu daerah ada emas, warga punya nyari emas, begitu ketahuan sama negara, punya siapa katanya itu? Punya negara. Tapi begitu punya narkoba, punya siapa? Punya ente. Nah, Masya Allah. Ya, makanya Pak, zaman yang sekarang ini betul-betul kita harus terus minta perlindungan kepada Allah. Ya, keadaannya kita tidak bisa kecuali kalau kita selalu dilindungi oleh Allah. Maka kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah perintah Allah dan Allah akan menjaga engkau. Jagalah perintah Allah dan Allah akan menolong ketika engkau butuh pertolongan. Jadi manusia ini nggak bisa nolongin kita. Pejabat polisi belum tentu nolongin kita. Yang mestinya dia nolongin kita kira-kira. Nah, maka yang harus kita sandarkan, iktimad kita, sandaran kita adalah tawakal kepada Allah. Dengan terus melakukan apa yang diperintahkan dan terus kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Apa yang menjadi pelajaran kita di pagi hari ini? Pertama, sudahkah sungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau saya suka begini, Pak. Kalau sekadar bukan berdoa, mungkin apa ya? Bahasanya begini, ya Allah, berikan saya ini, saya itu. Masa engkau ngurusin saya doang sendiri nggak bisa? Kira-kira gitu loh. Ya. Artinya kita harus yakin apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Jadi jangan ragu walaupun kekurangan kita banyak. Karena bagi Allah kepada hambanya tidak melihat kekurangannya, yang dia lihat kesungguhan. Kita sholat ini kan khusyuk apa enggak kalau sholat? Nah, iya rasanya, iya bahasanya boro-boro khusyuk lah kira-kira gitu ya. Ya, tapi tetap kita berusaha datang ke masjid terus, kita gunakan itu pokoknya. Ya,
Jangan udah nggak khusyuk, nggak datang-datang lagi gitu, enggak. Terus. Gitu. Karena bagi Allah yang dilihat adalah kesungguhan. Ya, kesungguhan kita melakukan. Ya walaupun banyak datang ke majelis talim, kita datang walaupun akhirnya ngantuk-ngantuk juga. Enggak apa-apa, datang aja dah. Jangan begini, datang ke majelis talim Aqabah juga gue disuruh tidur doang, mending gak usah datang. Jangan, datang aja. Kira-kira. Ya. Jadi kesempatan melakukan kebaikan karena memang ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa melakukan maksimal 100%, ya paling tidak 30% dah gitu. Paling tidak 50%. Jangan harus 100%, nggak bisa. Ya. Daripada cuma 50% mending nggak ngerjain, enggak, terus aja. Insya Allah lama-lama 100%. Kan ada orang menikmati ibadah, Pak. Antum kalau sudah menikmati ibadah nih, ya. Itu tanda-tanda antum sudah dekat dengan Allah. Ya. Dan lebih penting lagi, kalau sudah mudah melakukan apa yang Allah perintahkan, itu nanti biasanya Allah ambil. Allah sayang betul. Makanya orang kalau udah demen ibadah terus, umurnya udah pendek. Iya. Tapi saya udah umur 60 tahun, 70 tahun, maksiatnya 50 tahun. Wah, udah cakep itu. Artinya kesempatan terakhirnya diberikan oleh Allah. Yang penting kan ujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian sahabat-sahabat Aqabah menyampaikan hadis seperti apa itu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti. Yang sekalian, kalau dulu mungkin kita semua banyak hal-hal yang kita gunakan, fisik kita, harta kita dan sebagainya pada hal-hal yang kurang atau tidak diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu. Itu jangan ditinggalkan. Misalnya kita nongkrong di pos ronda, kita sering nonton ke sana ke sini, itu jangan ditinggalkan. Namun sekarang kita ganti. Artinya dulu kita sering datang hiburan, bahkan tidak pernah absen. Sekarang kita ganti datangnya ke majelis taklim. Kalau dulu kita jarang datang ke masjid, sekarang kita ganti datang ke masjid. Kenapa? Usia kita sudah mau mati. 60-70 tahun dan Rasul menjelaskan usia kita tidak lebih dari itu. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dosa kita, langkah-langkah kita yang dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak datang ke majelis taklim. Demikian jemaah. Dan selanjutnya kami silakan kepada jemaah sekalian. Saya mau menangis karena perbuatan saya itu. Saya sering nyawer, saya sering nonton, saya sering mana-mana. Apalagi saya kenapa saya sering di pasar, Pak. Makanya saya sekarang ini harus berubah. Kita semua harus berubah. Karena waktu kita sudah hampir maghrib. Demikian. Dan sekarang kami silakan jemaah sekalian untuk bisa bertanya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ji. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, doa apa yang bisa memantapkan hati kita supaya selalu istiqomah dan tanpa riya? Iya. Kalau doa ya bahasa kita aja. Kalau memang pakai bahasa maksurat seperti tadi kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi, kuatkan hati saya ala dinika, untuk tetap mengamalkan agama Engkau, ya. Jadi itu secara bahasa Arab.
Tapi antum pakai bahasa Indonesia aja. Boleh nggak? Boleh. Jadi doa itu sangat umum. Ya memang ada yang mengatakan yang afdal maksurat. Maksurat itu doa dari Rasulullah, hadis atau dari Quran. Kan kita suka doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya maksurat karena diambil dari Quran. Tapi doa kita yang tidak maksurat pun tidak ada masalah. Ketika antum sujud, ya biar lebih gampang sujud terakhir kalau sholat sunnah. Sebanyak doa yang diminta itu boleh. Karena aqrabu ma yakunul abdi wa huwa sajid. Hamba itu dekat dengan Allah ketika sujud. Sepanjang atau lama antum sujud, mintanya satu aja berulang-ulang. Ya, boleh. Jadi kalau doa itu memang afdolnya waktu sujud sebetulnya. Ya. Paling tidak sujudnya sujud ketika antum sholat sendirian tapi maksudnya ya. Ketika sholat sendirian atau ketika sholat sunnah. Kalau doa dengan bahasa antum, Allah paham insyaallah. Ya, karena bagaimanapun, makanya kan kalau orang kafir minta bahasanya, orang kafir minta itu biasanya Allah kasih cash. Kenapa? Karena Allah nggak demen dengerin suara dia. Tapi kalau orang muslim minta, belum tentu di cash, karena Allah senang mendengar suara kita. Makanya antum kalau berdoa, nikmati saja. Semakin doa itu antum ulang-ulang, seperti antum tidak dijawab. Memang begitu. Allah senang mendengar suara antum. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Ampuni saya. Itu Allah demen dengar suara antum begitu. Cuma kata Allah kemarin kemana aja. Ya. Jadi ada isu itu. Kalau orang kafir minta sesuatu, Allah langsung kasih. Karena Allah nggak demen dengar suara dia. Tapi kalau kita orang muslim minta kepada Allah, nggak langsung Allah kasih, supaya kita ngomong lagi, minta lagi, karena Allah demen dengar suara kita. Makanya antum kalau berdoa harus sabar. Saya udah berdoa kalau dikasih-kasih. Allah senang mendengar suara antum. Dan tidak ada istilah doa tidak dijawab, enggak. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Begitu Pak? Ayo mangga. Assalamualaikum. Misalkan seseorang meminjamkan uang, jawabannya saya dengar katanya kita harus berkata, kemudian mengingatkan. Pertanyaan apakah yang meminjamkan itu berdosa? Apabila sudah ada titik jenuh untuk mengingatkan bahwa dia itu punya kewajiban bayar. Karena orangnya sudah bertahun-tahun sangat. Terima kasih. Salam. Itu memang di dalam surat Al-Baqarah itu satu halaman. Ya, detail betul itu kalau punya utang. Karena yang namanya punya utang itu tadi, kalau nggak dicatat bisa jadi lupa. Lupa itu bisa jadi lupa beneran memang. Ya. Nah posisinya sekarang begini Pak. Kalau orang punya utang sama kita, ya, orang punya utang sama kita, ya perlu kita ngingetin,
Cuma tadi Ustadz udah saya ingetin, udah ada 10 tahun nggak selesai. Ya enggak apa-apa. Ya. Cuma memang akhirnya kita capek juga ya. Terus yang punya utang juga nggak kepikiran juga kali dia. Berharap dibebasin kali. Nah yang begitu-begitu tuh rezekinya macet tuh. Tanpa sadar. Tanpa sadar rezekinya macet. Maka tetap kita niat bayar. Karena teori utang itu wa in kana du usratin panadiratun ila maisarah. Posisi orang yang punya hutang itu, kita yang memberikannya, posisi kita panadirah ila maisarah, menunggu sampai dia bisa bayar. Pertanyaannya memang sebetulnya dia nggak bisa bayar atau nggak mau bayar. Itu masalah situ. Ya. Masalahnya dia itu nggak bisa bayar atau nggak mau bayar. Itu yang susah. Makanya kalau di dalam teori usul fiqh, orang yang punya utang nggak mau bayar, barangnya boleh dicuri. Cuma kalau Bapak lakukan itu, Bapak tangkap polisi ya. Iya. Jadi boleh harta si orang itu diambil sesuai dengan nilai yang dia punya utang. Dalam Islam begitu. Nah makanya Pak, akhirnya ini resiko orang yang minjem. Wa in kana du usratin panadiratun ila maisarah. Wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lam. Kalau memang dia belum punya kemudahan, tunggu. Tapi yang namanya tadi nungguin udah sampai 10 tahun ya. Ya. Akhirnya udahlah saya sodakohin aja. Bagus apa enggak tuh? Ya kalau utangnya 1.000, kalau utangnya 200 juta. Hah? Iya, masalahnya itu. Sekarang enggak, pokoknya kalau dia enggak bayar, buat lagi di akhirat. Boleh enggak? Boleh Pak. Karena utang itu tidak selesai. Urusan kemanusiaan tidak bisa dengan istighfar. Pokoknya kalau dia nggak bayar, buat lagi di akhirat. Boleh nggak gitu? Boleh. Jadi memang resiko orang yang minjemin duit, dia harus siap tidak dibayar. Ya, dalam kehidupan sekarang kita harus begitu, nolongin orang, akhirnya kita yang susah. Kemarin waktu dia minjem nangis-nangis 1 bulan doang, padahal duit itu kita pinjemin untuk apa? Untuk keperluan kita juga. Akhirnya kita tagih, yang nangis siapa? Yang minjemin, yang nagih. Nah, begitulah. Maka hati-hati ya, kaitannya dengan pinjam meminjam ini memang ada kayak tabiat ya. Ada orang demen minjem gitu, bayar kagak ya, ada. Makanya kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai saya demen minjem duit sehingga akhirnya banyak hutang. Ada doanya ini. Doa itu dikatakan juga bisa untuk mohon kepada Allah supaya utangnya cepat lunas, atau juga supaya kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kita demen minjem duit. Kan orang minjem duit sekarang buat ganti HP doang, kira-gitu ya, tidak keperluan yang urgen gitu. Jadi Bapak kalau minjemin duit lebih baik siap-siap nggak diganti ya, akhirnya disodakohkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, sebelum ditutup, ini Haji Agus, orang tuanya sakit, makanya beliau nggak hadir ya kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan ibunya, karena yang masih ada ibunya posisinya di rumah sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali, Allah kembalikan kesehatannya, lisyifa, Allahumma anta syafi, Allahumma anta asfafi, isfi syifan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi hari ini, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk berikan kebersihan majelis ini. Gelas yang ada di depan jamaah sekalian diletakkan ke depan sana, dan jangan lupa pula kita raih pahala yang berkurang dengan sholat dua rakaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana aja? Alhamdulillah sekolahnya udah selesai. Udah? Alhamdulillah. Bulan. Allah. Masya Allah. Ya. Dal. Siapa yang? Ya, Masya Allah. Masya Allah.